Seharusnya kalau memang kita serius mengembangkan ekonomi kita, membangkitkan perekonomian kita, mengentaskan kemiskinan di negara kita ini, bukan bisnis impor pakaian bekas yang dilarang, yang diberantas, tetapi ekonomi yang dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bustaminarda. Dalam mengawali pertemuan kita ini, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, baru-baru ini heboh tentang impor pakaian bekas. Dalam hal ini, seorang anggota DPR RI tampak begitu keras menanggapi hal ini, dan dia terlihat tidak setuju dengan pemberantasan bisnis impor pakaian bekas ini. Kita baca sebuah berita tentang hal ini dan nanti kita akan coba membahasnya dengan kritis. prfnnews.id menurunkan berita di bawah judul "Tolak Pemberantasan Bisnis Impor Pakaian Bekas. Adiana Pitupulu angkat nama pasar Cimol Gede Bage." Berita ini tertanggal 17 Maret 2023. PRFM News. Wacana pemerintah Indonesia memberantas bisnis impor pakaian bekas atau thrifting mendapat respon dari anggota DPR RI Adiana Pitupulu. Anggota Dewan dari fraksi Partai PDI Perjuangan itu mengaku heran dengan rencana pemerintah memberantas bisnis impor pakaian bekas. Adiana Pitupulu menyatakan bahwa ketika dilantik menjadi anggota Dewan, dirinya menggunakan produk impor pakaian bekas. Produk impor pakaian bekas yang digunakan Adiana Pitupulu itu dibeli dari pasar Cimol Gede Bage di kota Bandung. Saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang dibeli di Gede Bage, ujarnya, seperti dilansir dari Antara Jumat 17 Maret 2023. Sebagai informasi, pasar Cimol Gede Bage merupakan sentral penjualan baju impor bekas di kota Bandung. Adiana Pitupulu mengaku sebagai pencinta dan pengguna setiap produk impor pakaian bekas. Ia pun meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan penjelasan yang detail mengenai rencana pemberantasan bisnis impor pakaian bekas. Kalau misalnya ada masalah pajak, ya tagih pajak, kata Adiana Pitupulu. Menurut dia, daripada pemerintah melarang bisnis impor pakaian bekas, seharusnya pemerintah evaluasi terkait dengan kinerja Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Misalnya thrifting, aktivitas berbelanja pakaian bekas berdampak pada industri tekstil atau UMKM. Misalnya, menurut Adiana Pitupulu yang harus diperkuat adalah pembinaan UMKM itu sendiri. UMKM bina dong, didik dong, segala macam. Sudah semaksimal apa sih mereka membina itu? Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas. Misalnya makanan. Banyak sekali. Toh tidak berkembang, pungkas Adiana Pitupulu. Sahabat BN, kita di negeri ini terkesan lebih mengedepankan prestise dibandingkan prestasi. Rencana pemberantasan bisnis impor pakaian bekas ini dari pemerintah tampaknya terkesan lebih banyak ke arah gengsi-gengsian. Kita gengsi karena impor pakaian bekas.
Gengsi kalau dikatakan nanti negara kita negara miskin karena berkembang bisnis impor pakaian bekas. Tetapi dalam kenyataannya kita memang sepertinya belum serius dalam mengembangkan UMKM kita. Belum serius dalam membina dan membesarkan UMKM kita. Lebih baik terus terang saja begitu katakan. Kita lebih serius sekarang ini mengembangkan berbagai bentuk politisasi. Semuanya dipolitisir. Semuanya politik yang ke depan. Gara-gara politik menjadi panglima di negeri ini sekarang ini, terasa bagaimana perekonomian kita surut ke belakang. Tetapi kita sepertinya gengsi, malu mengatakan ekonomi kita surut ke belakang. Bisnis kita surut ke belakang. Harusnya kita akui saja. Saya senang dengan sikap Adian Pitupulu ini. Dia memang keras. Kita lihat selama ini. Tidak peduli dia berada di partai penguasa. Tetapi dia memang keras. Kepada anggota kabinet, dia keras. Kepada para menteri, dia keras. Kita lihat bagaimana dia keras kepada Menko Maritim Luhut Panjaitan. Bagaimana dia keras kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Sulit sekarang mencari anak muda yang punya integritas diri seperti Adian Pitupulu ini. Dia tidak gengsi mengatakan bahwa dia memakai pakaian bekas. Ini yang perlu kita tiru. Orang yang tidak berlagak gengsi-gengsian terhadap sesuatu. Negara kita harusnya juga begitu. Kalau memang kondisi ekonomi kita memang berada di level itu, ya level itu sebut. Ini saya melihat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini salah. Pemerintah kita merasa gengsi kalau mengatakan kita sekarang ini melakukan bisnis impor pakaian bekas. Mungkin kita merasa gengsi. Jangan-jangan nanti ini dinilai kita ini tidak berhasil dalam mengembangkan bisnis di negara kita, dalam mengembangkan perekonomian negara kita oleh negara lain. Padahal memang begitu. Harusnya kalau memang kita serius mengembangkan ekonomi kita, membangkitkan perekonomian kita, mengentaskan kemiskinan di negara kita ini, bukan bisnis impor pakaian bekas yang dilarang, yang diberantas, tetapi ekonomi yang dikembangkan. Seperti kata Adian Pitupulu, kalau memang persoalan pajak ya tagih, tapi jangan pajak yang ditagih, ekonominya dikembangkan. Sekarang coba lihat itu Dijen Pajak kasusnya begitu, menimbun-nimbun harta, yang mengumpulkan pajak kaya raya, yang membayar pajak menjadi orang yang susah. Kalau pembayar pajak yang miliaran ke atas, mungkin dia tidak susah karena dia konglomerat. Tetapi yang membayar pajak dari UMKM ke bawah, termasuk petani, termasuk masyarakat biasa yang bayar PBB, susah hidupnya. Dia bayar pajak juga. Tidak bisa dengan enteng yang bayar pajak, hanya bayar pajak PBB. Jadi perlu kita menghilangkan rasa gengsi ini. Kita perlu sekarang ini lagi membuka apa adanya kondisi negara kita ini. Cobalah pergi kita ke pasar-pasar loak. Cobalah pergi kita ke pasar-pasar tempat menjual pakaian bekas. Di Jakarta ada misalnya pergi kita ke Pasar Senen. Tempat penjualan pakaian bekas. Lihat di sana ramai. Ini membuktikan bahwa ekonomi kita taruhnya sampai di sana. Benar sekali apa yang disampaikan di Adian Pitupulu ini.
Sudah saatnya sekarang dievaluasi ini. Sudah seberapa jauh, sudah seberapa fokus, sudah seberapa intensif, sudah seberapa serius pemerintah selama ini mengembangkan, membina, memotivasi, mendorong, memodali UMKM ini. UMKM yang bergerak di bidang makanan saja misalnya, coba lihat perkembangannya Senin Kamis. Kita semuanya menjadi komunitas politik. Kalau ada satu dua yang berhasil, itu karena pembinaan pemerintah itu. Yang hancur luluh, yang bangkrut, yang gulung tikar, tidak dikemukakan. Sudah saatnya negeri ini berterus terang, Pak. Sudah saatnya. Tidak tahan oleh rakyat lagi seperti ini. Ini kita mendapatkan informasi, mendapatkan pembuktian dari seorang anggota DPR RI dari partai penguasa. Dan dia bicara apa adanya. Malah dia mempertanyakan pembinaan, dorongan, motivasi, pengembangan UMKM dari pemerintah selama ini. Terutama tentu dari kementerian terkait, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kasihan kita dengan para pengusaha kecil yang bergerak di bidang bisnis impor pakaian bekas ini. Kalau sempat itu diberantas, hanya gara-gara kita gengsi kalau dikatakan Indonesia ini penampung pakaian bekas, tentu itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah tentu bagaimana mendongkrak kesuksesan UMKM. Coba lihat sekarang ini bagaimana nasib UMKM kita. Kalau dia membuat produk, menjualnya susah sekali, dia beli di pasaran rendah. Permodalannya susah sekali. Kalau kita melihat kepada apa yang terjadi sekarang ini di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, apa yang terjadi sekarang ini pada koruptor-koruptor, bagaimana sekarang ini istri-istri pejabat bergaya hedon, lagaknya 1000 kali melampaui gaji suaminya. Kalaulah uang itu uang dari pajak yang dikorupnya, yang diambilnya secara tidak sah, betapa merugikan kepada negara, kepada rakyat yang butuh bantuan modal, yang sehari-hari berusaha di bidang UMKM misalnya, yang sehari-hari kerjanya berdagang di pasar-pasar tradisional. Harusnya kita sadari ini. Jangan semuanya dipolitisir. Jadi kalau begini, polarisasi itu bukan lagi terletak pada tataran perpolitikan kita. Polarisasi itu tampaknya lebih kepada tataran ekonomi. Sekarang ini telah perlu kita akui bahwa telah terjadi polarisasi ekonomi antara kalangan pejabat dengan kalangan masyarakat biasa. Selama ini kita heboh dengan polarisasi politik. Padahal yang menyengsarakan rakyat adalah polarisasi ekonomi antara pejabat pemerintahan dengan rakyat biasa. Tiap hari dipertontonkan kepada rakyat yang susah mendapatkan nasi sesuap pagi, sesuap petang. Tas-tas branded, yang pakaiannya harganya puluhan juta, ratusan juta. Bergaya di negara-negara maju. Sebentar ada di Paris, sebentar ada di Hong Kong,
sebentar ada di New York, itu dipertontonkan terus melalui media sosial. Sebenarnya rakyat bukan iri, tetapi rakyat semakin merasa terpuruk melihat keadaan hidupnya. Diambil sayur di kebun, dijual di pasar, tidak laku. Cobalah pergi sekarang ke pasar-pasar tradisional. Lihatlah kondisi para pedagang kita di sana. Lihatlah. Jangan satu minggu sebelum pergi ke pasar sudah diberitahu, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Kalau perlu, kondisikan. Orang sedang ramai berbelanja pada suatu tempat, yang berbelanja itu entah dikondisikan entah kemana. Kita datang ke sana nanti disorting dengan kamera. Kalau itu juga yang dilakukan di saat-saat rakyat hidup susah sekarang ini, waduh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.